Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Baidawi Deng Syame dengan NIM 1905 0102 043, program studi perbankan syariah kelas B semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari rangkuman saya mata kuliah akuntansi manajemen syariah yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Imran SE MAK, yang memberikan tugas kepada mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah kelas B semester 5 untuk membacakan atau mempresentasikan hasil rangkuman yang telah dibuat dari masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari makalahnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman makalah dari setiap kelompok yang tampil pada saat mata kuliah. Yang pertama itu merupakan resume ketujuh atau rangkuman ketujuh dengan judul Analisis Pengambilan Keputusan Jangka Pendek. Dimulai dari pengertian Takchai, decision making. Menurut Hansen dan Howen, keputusan teknis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh keputusan teknis. Jadi, beberapa keputusan teknis cenderung bersifat jangka pendek. Nah, lanjut, model pengambilan keputusan atau decision model approach menurut Hansen dan Mowen, terdapat 6 langkah yang menggambarkan proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, mengidentifikasi alternatif, yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan sebab alternatif yang layak, yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak, yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif, yang keenam atau yang terakhir, membuat keputusan. Nah, inilah model pengambilan keputusan atau decision model approach. Lanjut, poin C, jenis-jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Ada 4 jenis. Yang pertama, membeli atau menambah sendiri. Yang kedua, menilai atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghindari atau melanjutkan produk-produk tertentu. Dan yang terakhir, menerima atau menolak pesanan khusus. Poin berikutnya, poin D, analisis pengambilan keputusan. Analisis pengambilan keputusan ada 2. Yang pertama, keputusan rutin. Dalam hal ini, keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Yang kedua, keputusan khusus atau keputusan manajemen yang tidak rutin. Terjadi keputusan ini menyangkut masalah yang spesifik atau khusus, sehingga untuk menentukannya diperlukan informasi analisis khusus yang seksama. Berikutnya, poin C, etika pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan teknis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan teknis. Keputusan yang memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis individu yang bukan pelaksanaan yang terkait
kerap mengalami PHK atau demosi. Dalam kondisi demikian, sering timbul godaan untuk melakukan tindakan yang merugikan dan tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Terdapat 3 kriteria keputusan etis, yaitu utilarian, yang kedua hak, dan yang ketiga itu keadilan. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan etis. Yang pertama, tahap perkembangan moral. Di sini penilaian dan dari kapasitas seseorang untuk menimbang secara moral. Makin tinggi perkembangan moral seseorang, mungkin kurang tergantung ia pada pengaruh-pengaruh luar, dan dari situ malah cenderung untuk berperilaku etis. Yang kedua itu tempat kedudukan kendali. Karakteristik dengan kepribadian yang mengukur sejauh mana orang meyakini bahwa mereka bertanggung jawab untuk peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Yang ketiga, lingkungan organisasional. Menunjuk pada persepsi karyawan mengenai penghargaan organisasional. Apakah organisasi itu mendorong perilaku yang etis atau tidak? Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan etis. Nah, dilihat dari kondisi ya keputusan yang harus diambil, terdapat 4 macam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena bertentangan dengan keadaan lain. Berikutnya, rangkuman ke-8 itu tentang sistem manajemen biaya dan activity. Sama, dimulai dari pengertian, manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi baik manajemen untuk mengidentifikasikan peluang-peluang penyempurnaan perencanaan, strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan pengguna sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Sistem manajemen biaya didasarkan atas beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama konsep nilai tambah, kedua akuntansi aktivitas, dan yang ketiga itu biaya target. Nah, lanjut, tujuan-tujuan sistem manajemen biaya dapat digolongkan menjadi 4 bidang, yakni 1, mengidentifikasikan biaya aktivitas, 2, menentukan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi aktivitas. Yang ketiga, menyempurnakan kinerja masa depan. Yang keempat itu mencapai ketiga tujuan tersebut bersama-sama dalam lingkungan perubahan teknologi. Lanjut, di manfaat sistem manajemen biaya. Yang pertama itu membantu merencanakan dan mengendalikan organisasi. Yang kedua, meningkatkan ketahanan biaya. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja daur hidup. Yang keempat, membuat keputusan. Kelima, manajemen investasi. Keenam, mengukur kinerja. Yang ketujuh, mendukung otomatis dan filosofi pemanufakturan. Lanjut di prinsip-prinsip manajemen biaya. Yang pertama itu memantau kegiatan yang tidak bernilai tambah secara langsung. Prinsip yang pertama. Yang kedua, menunjukkan biaya dalam setiap kelompok kegiatan bisnis. Yang ketiga, membandingkan satu biaya dan biaya lainnya yang sudah ditargetkan. Yang keempat, membandingkan
Yang kelima, memakai biaya efektif untuk mengandalkan biaya internal. Yang keenam, melacak biaya signifikan untuk laporan biaya sebuah proyek. Lanjut, definisi aktivitas based management atau ABM manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memanfaatkan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai ini. Kata Hansen dan Mowen. ABM memiliki dua frasa penting, yaitu manajemen berbasis aktivitas berfokus ke pengolahan secara terpadu dan bersistem pada aktivitas yang bertujuan meningkatkan customer value dan laba manajemen. Manajemen berbasis aktivitas yaitu serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses untuk pembuatan produk dan penyesahan jasa. Lanjut poin F, tujuan dan manfaat activity based management atau ABM. Tujuan untuk meningkatkan customer value secara berkelanjutan dan penghilangan pemborosan, serta meningkatkan nilai produk dan jasa yang diserahkan ke konsumen. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk mencapai laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Manfaatnya, mengukur kinerja keuangan pengoperasian, organisasi dan aktivitas-aktivitasnya, menentukan biaya-biaya yang profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai, mengelompokkan aktivitas-aktivitas atau faktor-faktor yang mendriver biaya-biaya yang mengendalikannya. Yang berikutnya, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tak bernilai tambah. Yang berikutnya, menjamin bahwa pembuatan keputusan perencanaan dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang luar dan tidak semata berdasarkan pada informasi keuangan. Yang terakhir, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Inilah pembahasan tentang sistem manajemen biaya dan activity based management. Lanjut, rangkuman ke-9, standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing atau biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Suatu biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu standar fisik dan standar harga. Sistem manajemen standar harga adalah harga perkiraan per unit masukan. Di sini ada manfaat standar costing, ada kelemahan biaya standar, dan yang ada juga tujuan pendapatan sistem akuntansi biaya standar. Yang dimaksud dengan manfaat standar costing adalah menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk, memudahkan pembuatan anggaran, mengendalikan biaya, dan menentukan harga jual. Ada juga kelemahan biaya standar, cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek, keadaan produksi selalu mengalami perubahan. Sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Jika sering diperbaiki, hal ini menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat ukur pelaksana. Tetapi jika tidak diadakan perbaikan standar padahal terjadi perubahan yang berarti dalam produksi, maka akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat dan tidak realistis. Ada juga tujuan pendapatan sistem akuntansi biaya standar. Yang pertama, pengendalian biaya atau cost control. Yang berikutnya, penentuan harga pokok produksi atau produk costing. Lanjut poin B. Penentuan harga pokok standar. Standar cost dapat digunakan pada job jaider costing dan proses costing.
standar biaya bahan, ada standar harga, dan standar kuantitas. Analisis variance atau selisih. Pada standar cost, harga pokok standar, variansi atau selisih dihitung untuk tiap elemen biaya, yaitu yang pertama selisih bahan, yang kedua selisih tenaga kerja, dan yang ketiga selisih BOP. Dengan cara membandingkan antara standar dengan sesungguhnya, selisih pada umumnya terdapat dua jenis, selisih menguntungkan standar, selisih tidak menguntungkan standar. Itu dua perbandingan standar dan sesungguhnya. Lanjut poin berikutnya, pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja manajemen adalah proses pengukuran penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sesuaian yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang berikutnya itu poin E, sistem pengukuran kinerja perubahan dengan konsep balance sekuler. Ini merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performa pebisnis. Di sini ada karakteristik balance scorecard. Yang pertama, instrumen pengukuran kinerja manajemen yang multidimensial. Yang kedua, perspektif banyak stakeholders. Yang ketiga, implementasi misi dan strategi. Yang keempat, manajemen by objective atau MBO. Yang berikutnya, operasional konkret. Yang berikutnya, seimbang atau balance. Yang berikutnya, hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, lag and cat indicators. Jadi itulah karakteristik balance scorecard. Dan pemaparan materi yang ke-9 yang berjudul standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Lanjut di rangkuman ke-10 tentang sistem penanganan fleksibel dan support cost. Pengertian anggaran fleksibel dan support cost itu, yang pertama adalah anggaran fleksibel meliputi suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Sedangkan support aktivitas cost adalah segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan operasional. Ada juga yang namanya biaya kegiatan atau activity cost. Dengan output atau kegiatan, penting sekali untuk memilih alat ukur kegiatan untuk perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk, maka ukuran usaha bersama atau common measure of facts seperti jam kerja langsung. Nah, di sini juga ada karakteristik anggaran fleksibel. Yang pertama, karakteristik yang pertama itu anggaran fleksibel disusun untuk beberapa aktivitas, bukan hanya untuk suatu tingkat kegiatan atau aktivitas jasa. Yang kedua itu anggaran fleksibel bersifat dinamis. Jenis anggaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih ada pada range relevan walaupun periode tersebut telah beranjak atau telah beralih. Poin berikutnya itu ada jenis-jenis fleksibel, anggaran fleksibel. Sebuah perusahaan dapat menghasilkan beberapa variasi anggaran fleksibel yang berkisar dari dasar hingga canggih tergantung pada keputusan perusahaan berikut. Ini ada 3 jenis anggaran fleksibel yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama anggaran fleksibel dasar, yang kedua anggaran fleksibel menengah, yang ketiga anggaran fleksibel lanjut.
Poin E, keuntungan menggunakan anggaran fleksibel. Jadi ada keuntungannya. Nah, di sini jenis anggaran ini dapat memiliki banyak keuntungan bagi perusahaan. Berikut ini ada beberapa manfaat yang mungkin dialami bisnis saat ini menggunakannya. Yang pertama itu, keuntungan yang pertama, penyesuaian berdasarkan margin keuntungan dan biaya. Yang kedua, potensi untuk memaksimalkan pendapatan. Dan yang ketiga itu peningkatan kontrol biaya. Inilah keuntungan menggunakan anggaran fleksibel. Nah, lanjut kekurangannya dari anggaran fleksibel ini ada beberapa. Yang pertama itu kurangnya perbandingan pendapatan. Yang kedua, rumus yang begitu rumit. Dan yang ketiga itu tidak selalu berlaku. Jadi ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, cara membuat anggaran fleksibel ini ada caranya. Yang pertama itu identifikasi yang mana biaya variabel dan mana yang tetap. Yang kedua, bagi anggaran. Yang ketiga, buatlah anggaran dengan biaya tetap yang ditetapkan. Yang keempat, perbaharui anggaran. Yang kelima, memasukkan dan bandingkan. Nah, inilah cara membuat anggaran fleksibel yang baik. Lanjut, pembahasan yang ke-11 itu, akuntansi pertanggungjawaban. Nah, apa yang dimaksud dengan akuntansi pertanggungjawaban? Nah, ini akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan memproses, dalam hal ini menganalisis, menghitung, dan mencatat informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan melaporkan informasi tersebut kepada pengambil keputusan. Nah, karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, menurut Mulyadi, dia mengungkapkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama itu adanya identifikasi pertanggungjawaban. Yang kedua, ada standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga, kinerja manajer finansial diukur dengan membandingkan realisasi anggaran. Yang keempat, manajer secara individu diberi penghargaan atas hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Tujuan dan manfaatnya di sini untuk mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dapat bertanggung jawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan atau pendapatan perusahaan. Sedangkan manfaat akuntansi pertanggungjawaban sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyadi adalah yang pertama itu ada penyusunan anggaran, kedua penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, yang ketiga itu pemotivasi manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, itu adalah sudah ada pengertian, ada karakteristik, dan ada tujuan. Lanjut, syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban itu ada yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, penggolongan biaya. Yang keempat, sistem akuntansi biaya. Dan yang terakhir, sistem pelaporan biaya. Fungsinya, menurut penjelasan Siagan, yang pertama itu pencatat pusat pertanggungjawaban akan mengumpulkan semua biaya terjadi sebuah biaya yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban dan mengumpulkan pencatatan terhadap biaya-biaya tersebut. Yang kedua itu membuat pelaporan setelah kegiatan-kegiatan pada pusat pertanggungjawaban terjadi. Pusat pertanggungjawaban akan mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya. Yang ketiga, pegawai pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai alat pengawasan biasa karena akuntansi pertanggungjawaban mengumpulkan semua informasi akuntansi dari pusat-pusat pertanggungjawaban mengenai biaya maupun pendapatan. Nah, di sini juga ada laporan akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Iksan, tujuan dari pengembangan laporan pusat pertanggungjawaban adalah yang pertama mengizinkan manajemen puncak untuk mendelegasikan pertanggungjawaban dan otoritas kepada departemen sehingga mereka mencapai tujuan
operasi departemen. Yang kedua, menyediakan manajemen puncak dengan informasi umumnya terhadap dasar akuntansi untuk mengukur kinerja dari setiap departemen dalam pencapaian tujuan operasi. Itulah penjelasan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, lanjut di pembahasan selanjutnya atau yang pembahasan yang terakhir itu ada investment center, evaluation dan transfer pricing. Nah, di sini ada pengertian investment center evaluation atau pusat investasi itu adalah unit organisasi yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak atas profitabilitasnya terkait dengan basis investasi unit itu sendiri. Dan lanjut dengan pembahasan berikutnya, measuring the performance of profit center using variable and adjusted income statement. Biaya produk adalah inventarisasi, yaitu merupakan termasuk bahan langsung, tenaga kerja tanggung, dan overhead. Biaya periode merupakan biaya seperti biaya penjualan, biaya penerapan tergantung pada perlakuan satu biaya tertentu. Biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead tetap adalah biaya yang dapat diinvestasi. Di sini ada measuring the performance of investment using role. Merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan selalu aktivitas yang tersedia di dalam perusahaan dengan melihat sampai seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan atau sejumlah investasi yang telah ditanamkan. Return of investment atau ROI dimaksud dapat mengukur kemampuan dalam penghasilan keuntungan yang keseluruhan dana yang tersedia dalam aktivitas perusahaan. Poin berikutnya itu tentang kecenderungan role untuk mencegah investasi yang menguntungkan untuk perusahaan, tetapi yang menurunkan role divisi. Beberapa perusahaan telah mengadopsi ukuran kinerja alternatif sebagai pendapatan sisa. Nilai tambah ekonomis adalah suatu cara alternatif untuk menghitung sistem pendapatan sedang digunakan di sejumlah perusahaan. Yang poin berikutnya itu transfer pricing. Dalam lingkungan perusahaan multinasional terjadi sebagai transaksi antar anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak terwujud lainnya, penyediaan pinjaman sebagainya, ketentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota koperasi tersebut dikenal dengan sebutan transfer perang atau harga transfer. Pengertian dari transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tetap terwujud ataupun transaksi dalam finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Yang berikutnya itu tujuan transfer pricing. Di sini menurut Suryana, tujuan dilakukannya transfer pricing pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelabungkan profit untuk memaksimalkan windows dressing atau laporan keuangan. Negara dirugikan triliun rupiah karena praktik transfer pricing perusahaan asing di Indonesia. Itu menurut Suryana tentang tujuan transfer pricing ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya paparkan apa yang menjadi hasil rangkuman saya dari kelompok 7 sampai kelompok 12. Lebih dan kurangnya saya mohon untuk dimaafkan atas keterbatasan yang saya miliki, baik itu dari cara berbicara, cara penyampaian, dan lainnya. Saya mohon dimaafkan. Mungkin itu cukup sekian. Saya Zulkarnain Baidawi Dengsia
Baidawida yang Siame dengan NIM 1905 0102 043. Banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu Akuntansi Manajemen Syariah, Bapak Muhammad Imran, SEMAK, yang telah memberikan kita materi, yang telah memberikan kita pemahaman tentang akuntansi manajemen syariah. Mungkin lepas dari ini bisa lagi lebih baik lagi, harapan saya. Banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf saya apabila dalam penyampaian ini saya banyak kesalahan. Saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.